"Bagaimana keadaan istri saya, dokter?" tanya Alex. Kalau boleh jujur, ia merasa tercekik dan akan lebih baik kalau dirinya lah yang masuk ke rumah sakit, karena Natalia mendadak pingsan. Ketika Alex dilanda kecemasan, sang dokter malah tersenyum pada Alex. Hal itu membuat Alex bingung dengan wajah polosnya. "Selamat, Pak. Dari hasil pemeriksaan awal, sudah dipastikan istri Anda hamil," ujar sang dokter ikut berbahagia. "Masya Allah, jadi istri saya hamil dan saya akan menjadi seorang ayah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak, Dok." Mata Alex berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi ia merasa sangat bahagia dan terharu. Sang dokter pun ikut tersenyum melihat Alex yang berbahagia atas kehadiran sang buah hati. Impiannya berdua dan keinginan kedua orang tuanya akhirnya Allah wujudkan. "Tapi dokter, istri saya kenapa belum juga sadarkan diri?" tanya Alex yang berada di samping Natalia, memegang tangan Natalia erat. "Nggak usah khawatir, istri Anda cuman kecapean. Kita cuma menunggu hingga istri Anda siuman," jelas dokter. "Kapan dia akan sadar, dokter? Sungguh, istri saya hanya kecapean kan, Dok? Bagaimana dengan kesehatan istri saya dan anak saya yang ada di dalam kandungannya? Apakah dia kuat seperti saya, Dok?" ujar Alex cerewet pada dokter, karena ia tidak ingin terjadi apapun terhadap istri dan anaknya. Dokter yang mendengar ucapan Alex malah tertawa, karena wajah Alex terlihat sangat lucu. "Alhamdulillah, istri Anda sehat dan untuk kandungan istri Anda juga kuat, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saran saya, jangan biarkan istri Anda kecapean dan stres, karena itu akan mempengaruhi kandungan istri Anda. Tidak lama lagi istri Anda akan siuman. Kalau begitu saya tinggal dulu, karena saya akan menangani pasien baru. Jika butuh sesuatu tinggal tekan saja tombol tersebut," jelas sang dokter, dan Alex mengingat semua perkataan dokter tersebut, kemudian meninggalkan Alex dan Natalia. "Baik dokter, saya akan menjaga istri saya agar tidak kecapean dan stres. Terima kasih banyak dokter," ujar Alex penuh semangat dan yakin. Wajah Alex sangat berbinar-binar ketika menatap wajah Natalia yang cantik. "Istriku, terima kasih kamu sudah menjadikan Mas seorang ayah. Mas janji akan banyak meluangkan waktu untuk kamu, sayang. Mas akan menuruti semua keinginan kamu, sayang. Kamu harus kuat dan cepatlah sadar, karena Mas tidak sabar ingin berbagi kabar gembira ini sama kamu, sayang," ujar Alex memeluk sang istri dan mengecup sayang kening pipi Natalia. 20 menit kemudian akhirnya Natalia sadar. Wajah yang pertama kali Natalia lihat ketika sadar adalah wajah Alex yang menatapnya bahagia. "Mas, aku ada di mana?" tanya Natalia bingung memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. "Kamu ada di rumah sakit, istriku. Ada apa? Kenapa kamu terlihat gelisah? Apa ada yang terasa sakit? Atau kamu mau makan sesuatu? Atau apa kamu mau ke kamar mandi? Kalau iya biar Mas gendong kamu ke kamar mandi, atau Mas yang beliin semua kebutuhan kamu, sayang?" tanya Alex dengan satu tarikan nafas. Dan Natalia menganga mendengarkan ucapan Alex. Sejak kapan Mas Alex menjadi orang yang cerewet seperti ini? Kalau Mas Alex seperti ini terlihat sangat lucu. Batin Natalia tersenyum geli pada Alex. "Enggak ada yang diinginkan, Mas. Aku cuma ingin dipeluk sama Mas," ujar Natalia merentangkan kedua tangannya. Dan Alex membungkuk memeluk Natalia mengelus lembut punggung Natalia. Natalia memejamkan matanya karena merasa sangat nyaman. "Mas, aku sebenarnya kenapa? Kenapa aku sampai harus dibawa ke rumah sakit segala?
Tanya Natalia yang penasaran karena ia tidak tahu kalau ia sekarang sedang hamil. Alex melepaskan pelukannya dari Natalia dan menyentuh lembut pipi Natalia. Tadi kamu tiba-tiba bilang kepala kamu pusing. Terus kamu mual-mual dan pingsan. Bagaimana Mas nggak khawatir? Makanya Mas bawa kamu ke rumah sakit, sayang. Ujar Alex lembut pada Natalia. Natalia langsung memasang wajah yang sedih karena ia merasa tidak enak sudah membuat Alex khawatir padanya. Aku minta maaf ya Mas, sudah merepotkan Mas. Mas pasti capek bawa mobil, ditambah aku yang sakit-sakitan seperti ini. Ujar Natalia menundukkan kepalanya. Alex yang melihat ekspresi Natalia tertawa geli. Kalau seandainya Natalia tahu kalau ia sedang hamil, mungkin Natalia gak akan sedih, malah bahagia sekali. Hus, Mas gak mau dengar dan kamu bicara seperti itu, sayang. Berarti kamu menganggap Mas orang lain dong. Ujar Alex mengecup kening Natalia lembut. Tiba-tiba Alex mengarahkan tangannya ke perut Natalia lalu tersenyum manis. Mas Alex kenapa malah megang perut gue? Emangnya perut gue kenapa? Atau jangan-jangan perut gue selesai dioperasi? Tapi gak mungkin. Gue gak ada ngerasain apa-apa kok. Batin Natalia. Kamu seharusnya bahagia sayangku, istriku, cintaku. Karena kita sekarang kedatangan anggota baru yang akan melengkapi keluarga kita, sayang. Ujar Alex lembut, menatap bola mata indah milik Natalia. Di saat itu pula, Natalia kembali mual-mual dan merasa sedikit kram di bagian perutnya. Alex langsung panik melihat Natalia seperti itu. Ia langsung menekan tombol darurat yang dokter tadi katakan. Alex menekannya hingga dokter benar-benar datang ke ruang rawat Natalia. Dokter yang melihat kecemasan di wajah Alex dan Natalia sudah siuman dari pingsannya, langsung memeriksa Natalia. Istri saya kenapa masih mual-mual dan perutnya kram, dokter? Tanya Alex cemas dengan wajahnya yang polos. Sang dokter lagi-lagi dibuat tertawa dengan Alex. Mungkin Alex belum tahu bagaimana sebenarnya orang yang sedang hamil. Itu gejala awal yang biasanya dirasakan oleh ibu yang baru saja hamil. Usia kandungan ibu Natalia baru saja 14 hari. Kalau masalah kramnya, itu dikarenakan rahim akan terus berkembang, sehingga menyebabkan ligamen dan otot yang menopang rahim menjadi menegang. Hal inilah yang dapat menimbulkan kram perut saat hamil muda. Jelas dokter yang bernama Tamrin itu pun tersenyum ramah pada Alex. Setelah mendengarkan penjelasan yang begitu rinci dari dokter, barulah Alex menghela nafasnya merasa lega. Terima kasih banyak dokter. Jujur saja, saya tidak tahu apa-apa tentang kehamilan. Jadi ketika istri saya mengeluh tentang perutnya, saya langsung panik, dok. Ujar Alex yang merasa malu di hadapan dokter. Hamil? 14 hari? Rahim? Sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa tidak ada yang menjelaskan satupun sama gue? Gue kan merasa seperti orang bodoh. Batin Natalia mengerutkan dahinya. Dokter tersebut tersenyum pada Alex dan Natalia. Kemudian keluar dari ruang rawat Natalia. Syukurlah gak terjadi sesuatu padamu, sayang. Selamat, sayang. Sekarang kamu sedang mengandung anak kita. Gak lama lagi, Mas akan menjadi seorang ayah, dan kamu akan menjadi seorang ibu. Kita akan menjadi orang tua, sayang. Terima kasih banyak ya, sayang. Kamu telah memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Ujar Alex. Gak sadar, bulir bening air mata Alex menetes mengucapkan tersebut dan mengecup pelan bibir Natalia. Natalia langsung memeluk Alex karena ia tidak menyangka doanya secepat ini dijabah sama Allah. Di usia pernikahannya yang baru saja beranjak 6 bulan,
Natalia dikaruniai seorang bayi di dalam rahimnya. Mas, apa benar aku sedang hamil? Mas gak berbohong kan? Ujar Natalia yang juga menangis terharu dan bahagia. Iya sayang, Mas gak berbohong. Kan kamu juga mendengar penjelasan dari dokter. Usia kandungan kamu baru 14 hari. Jadi kita harus ekstra menjaganya. Mulai sekarang, kamu gak boleh kecapean, banyak pikiran ya istri Mas yang paling cantik. Jelas Alex dan Natalia mengangguk paham. Pokoknya kamu, kalau ada apa-apa jangan pernah lakukan sendiri. Atau ada yang terasa sakit bilang langsung sama Mas ya sayang. Mas gak mau kamu dan calon anak kita sampai kenapa-kenapa. Sambung Alex mengelus lembut dan mencium perut Natalia. Mas sangat lucu kalau seperti ini. Mas sudah seperti mama saja yang cerewet kalau aku kenapa-kenapa. Ejek Natalia meleraikan ketegangan di antara mereka berdua. Biarin saja. Mulai detik ini, menit ini, jam ini, dan hari ini, kamu adalah anaknya Mas, bukan istri Mas. Jadi, sebagai seorang anak harus patuh sama perkataan papinya. Kamu mengerti, nak? Ujar Alex dengan wajahnya yang lucu. Tetapi perkataan Alex seperti lelucon, sehingga membuat mereka berdua tertawa bahagia. Di sela canda tawa di antara mereka, Natalia tiba-tiba saja menangis meluk Alex. Hiks, tadi aku mimpi buruk, Mas. Mas akan meninggalkanku, dan bayi ini gak akan bertahan lama. Ujar Natalia, langsung menangis. Rasa dadanya begitu sesak dan pelukan Natalia pada Alex semakin erat. Natalia takut Alex akan meninggalkannya seperti di dalam mimpinya. Hei sayang, itu hanya mimpi sayang. Jangan terlalu difikirkan. Kamu harus ingat, kamu gak boleh stres dan berpikiran yang macam-macam. Kalau soal anak kita, Alex menyentuhkan telapak tangannya di perut Natalia, lalu mengusapnya dengan lembut. Kita akan menjaganya bersama-sama dan memilikinya bersama-sama, ujar Alex, dan hati Natalia menghangat dan tangisnya terhenti. Beneran Mas, gak akan pernah meninggalkanku, apalagi menceraikanku, ujar Natalia dengan wajahnya yang seperti anak kecil. Astagfirullah, demi Allah, itu gak akan terjadi sayang. Tegas Alex kesal sekaligus gemas. Bagaimana bisa Natalia berpikiran kalau ia akan meninggalkannya? Dan perceraian, astagfirullah, membayangkannya saja Alex tidak pernah. Natalia berpikir seperti itu mungkin karena perasaannya yang lagi naik turun karena sedang hamil. Seriusan kan Mas? Tanya Natalia dengan mata berbinar. Alex mengecup dan mencium sekilas bibir Natalia, lalu tangannya terulur membelai surai panjang Natalia. Apa kamu meragukan Mas? Bukannya menjawab, Alex malah bertanya balik dan membuat Natalia mendengus kesal. Enggak, aku enggak meragukan Mas. Tapi enggak tahu kenapa aku takut Mas meninggalkanku, jawab Natalia. Itu sama saja sayang, sudahlah, jangan terlalu difikirkan. Mas enggak mau kamu stres karena itu akan buruk untuk kandungan kamu sayang. Dan asalkan kamu tahu, apapun yang terjadi, Mas enggak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun kamu yang meminta Mas untuk pergi, Mas tetap enggak akan pernah meninggalkan kamu. Kecuali Allah memanggil Mas lebih dulu dan berpulang padanya, ujar Alex lembut. Mas Alex, Natalia kembali menangis dan merengek masuk ke dalam pelukan Alex. Mas membuatku sedih tahu, suara manja Natalia terdengar. Alex tersenyum dan mengecup dalam kepala Natalia. Kamu yang membuat Mas sedih sayang. Jadi sekarang, please hentikan tangisan kamu ya sayang.
Pinta Alex membujuk Natalia dengan nada yang sangat lembut. Aku gak menangis kok. Tapi Mas, benar kan Mas gak akan meninggalkanku? Natalia mulai lagi, sedangkan Alex menghela nafas. Mereka berdua saling menatap dalam dan penuh cinta. Alex mengecup sekilas bibir Natalia sebelum akhirnya Alex tersenyum lembut. Apakah yang Mas katakan tadi belum cukup jelas untukmu? Jari telunjuk Alex menyusuri rahang Natalia dan bermain di bibir Natalia. Sepertinya kamu meragukan Mas sayang, ujar Alex. Enggak, bukan begitu Mas, sangkal Natalia tegas. Dikecupnya jari telunjuk Alex dan kemudian digenggamnya tangan Alex. Aku hanya ingin memastikan sekali lagi, dan aku... Mata Natalia mengerhap sangat cantik. Alex menyipitkan matanya. Dan aku apa sayangnya Mas yang cantik ini? Tanya Alex penasaran. Natalia melepas tangannya dan terlihat gugup ditatap Alex dengan penuh cinta. Sayang, dan apa? Ayolah. Jangan membuat Mas bingung. Atau jangan-jangan perut kamu kembali kram. Atau ada yang sakit sayang. Wajah Alex kembali panik. Alex menarik tangannya yang ada di genggaman Natalia dan langsung mengelus perut Natalia. Sayang, Mas mohon jangan diam begini. Katakan sesuatu, ujar Alex dalam kecemasan yang luar biasa. Tapi Natalia tetap saja diam. Tiba-tiba aku ingin makan mangga mentah yang ada di rumahnya Pak Tarjo itu sekarang juga, Mas. Ujar Natalia merengek seperti anak kecil. Astaga, Mas kirain apaan tadi? Ternyata istrinya Mas ini ingin makan mangga mentah yang ada di rumahnya Pak Tarjo. Sayang, tapi itu kan masih jauh dari sini dan memakan waktu 1 jam lagi. Baru kamu bisa memakannya, bujuk Alex. Mas pelit, kalau gak mau ambilin buat aku, ya sudah gak usah aja diambilin. Mas duduk manis saja di sini kayak patung. Dengan nada ketus dan syarat akan kekesalan Natalia, karena keinginannya tidak diwujudkan sama Alex. Padahal Natalia benar-benar menginginkannya. Membayangkannya saja sudah membuat air liur Natalia menetes. Hei, sayang, kamu marah sama Mas, ujar Alex membelai surai panjang Natalia. Tapi Natalia hanya diam dan sama sekali tidak berniat menyauti Alex. Hei sayang, jangan ngambek gitu dong, pinta Alex. Detik berikutnya Alex memeluk Natalia dan membendamkan wajah Natalia ke dalam dadanya yang bidang. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh Natalia yang begitu memabukkan, membuatnya nyaman dalam waktu bersamaan. Kemudian Alex menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya secara kasar.